Umayyah ini orang hebat, petingginya kaum kafir Quraisy. Dia panggil tuh teman-temannya tuh, Amr bin Hisham. Tahu Amr bin Hisham? Nama gaulnya Abu Jahal. Dipanggil Abu Jahal, dipanggil Abu Sufyan untuk apa? Untuk menyiksa daripada Sayyidina Bilal bin Abi Rabah agar dia keluar daripada agama Islam. Akan tetapi keimanannya yang luar biasa, keteguhannya yang luar biasa, kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad dengan kondisi yang luar biasa, disiksa, dijemur, dipukuli, namun Allah bertindak lain. Ternyata Sayyidina Bilal masih hidup hingga dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, hingga Sayyidina Abu Bakar dibebaskan dan Sayyidina Bilal mulai mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang hebat hadirin, bukan orang yang hebat. Jikalau waktu itu yang dipanggil oleh Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku mendengar suara sendalmu berada dalam surga, wajar, kita katakan wajar. Sayyidina Abu Bakar, mertuanya Nabi Muhammad, orang yang menemani hijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar, orang yang selalu senantiasa mengorbankan harta, jiwa serta nyawanya untuk Sayyidina Muhammad, wajar kalau Sayyidina Abu Bakar masuk dalam surga. Kalau seandainya yang dipanggil oleh Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, mungkin kita bilang wajar. Sayyidina Umar bin Khattab mantunya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab salah satu mertuanya Nabi Muhammad. Orangnya hebat, orangnya tegas, perang nggak pernah kalah. Siapapun yang memusuhi Islam ditebas kepalanya, wajar kalau sendalnya berada dalam surga. Kalau yang dipanggil oleh Nabi Sayyidina Utsman bin Affan, wajar. Hartanya dikorbankan semuanya untuk demi kepentingan dakwah Islam. Kalau yang dipanggil Sayyidina Ali oleh Rasulullah, wahai Ali, apa yang kau lakukan sehingga sendalmu berada dalam surga? Kita mungkin mengatakan wajar itu sih, Bibi. Sayyidina Ali, mantu kesayangannya Nabi Muhammad, sepupunya Nabi Muhammad, orang yang berkorban, mengorbankan jiwanya, nyawanya, menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad ketika Nabi ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, wajar. Tapi ini Bilal bin Abi Rabah hadirin. Siapa Bilal bin Abi Rabah? Hanya mantan seorang budak, kulitnya hitam, badannya kecil, bukan orang kaya, orang miskin, bukan orang terpandang, bukan berasal dari keluarga yang terhormat. Tapi suara sendalnya terdengar di dalam surga oleh Sayyidina Muhammad SAW. Allah nggak mandang. Lihat kecintaan Sayyidina Bilal kepada Nabi Muhammad. Nggak sampai di situ. Ketika akhir hayatnya, setelah kewafatannya Nabi, setelah kisah yang masyhur yang luar biasa, setelah kewafatan Nabi, Sayyidina Bilal pindah ke negeri Syam. Beliau izin kepada para sahabatnya, dia bilang ke Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku ingin pindah dari kota Madinah. Kenapa wahai Bilal? Kalau engkau pindah, siapa lagi yang akan melantunkan adzan wahai Bilal? Anak Sayyidina Bilal ini walaupun badannya kecil, kulitnya hitam, tapi suaranya lantang, suaranya keras, sehingga Rasulullah sering banget mengatakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, gembirakan aku dengan suara adzannya. Itu Sayyidina Bilal kalau udah naik ke tempat adzannya, beliau kumandangkan suara adzan, maka itu membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW bergembira. Kata kayak kita nih anak-anak muda nih, pada letoy-letoy banget, kebanyakan makan kangkung kayaknya nih. Di Sayyidina Bilal walaupun badannya kecil, kulitnya hitam, budak tapi suaranya lantang. Sehingga di zaman Rasulullah, Sayyidina Bilal lah dia selalu menjadi muadzinnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal udah nggak mau lagi tinggal di kota Madinah. Nggak mau lagi beliau tinggal di kota Madinah. Sallu ala Muhammad. Sampai mana tadi ini? Lumayan ada jeda buat kopi dikit. Ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Sayyidina Muhammad, sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, derajatnya sungguh amat tinggi. Sayyidina Bilal udah enggak mau lagi tinggal di kota Madinah. Apa sebab? Sayyidina Bilal mengatakan, kalau aku masih tinggal di kota Madinah, maka setiap hari kerjaanku hanya menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau masih ditinggal di kota Madinah, setiap aku keluar dari rumah, aku melihat jalan ini, aku ingat Nabi Muhammad. Aku melihat jalan ini, aku mengingat Nabi Muhammad. Aku melihat rumah ini, aku ingat Nabi Muhammad. Aku datang ke masjid, aku ingat Nabi Muhammad, dan itu membuat kerinduan luar biasa, sehingga aku tidak akan pernah bisa makan, tidur, dan lain-lainnya karena kecintaanku kepada Nabi Muhammad. Pergi hadirin Sayyidina Bilal pindah dari Makkah, pindah dari Madinah ke negeri Syam.
hingga sampai di akhir hayatnya, di detik-detik kewafatannya, dalam masa sakitnya, ketika ajal ingin memisahkan daripada ruh dan jasadnya, mengalami sakit yang berat luar biasa, sehingga anak dan istrinya menyaksikan daripada kondisi Sayyidina Bilal apa yang dikatakan oleh istrinya, halajmalah, halangkah penderitanya suamiku, sungguh amat berat sakit yang dialami oleh suamiku, alangkah sedihnya kondisi suamiku Sayyidina Bilal saat ini mengalami sakit yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal ketika di masa-masa akhir-akhirnya, lagi masa-masa sekarat nih, istrinya bilang, aduh kesian banget ini suamiku, kesian banget, sedih banget, sakit banget ini suamiku. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal, demi Allah tidak ada kesakitan yang aku rasakan, karena setelah ini besok aku akan kumpul bersama kekasihku Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ahlan wa sahlan. Nah, ini batas itu.